Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang Jelajah Nagari Seribu Menhir, Jejak Leluhur Kampung Masyarakat Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat tidak hanya memiliki panorama alam yang begitu mempesona. Tetapi di negeri Andalas itu terdapat sebuah desa dengan status purbakala yang selalu bisa membuat penasaran para wisatawan. Desa Nagari Seribu Menhir menjadi salah satu tempat wisata bersejarah yang terletak di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Desa ini selalu masuk dalam daftar tujuan wisata. Hal yang menarik adalah di desa ini terdapat barang-barang peninggalan zaman purbakala. Saking banyaknya akan terlihat puing-puing menhir sejauh mata memandang yang terbentang secara luas di atas hamparan tanah di desa ini. Dikutip dari langgam.id, menhir-menhir yang ada di desa ini diperkirakan telah berusia sekitar 2000 hingga 6000 tahun sebelum Masehi. Menhir-menhir yang ada pun tersusun dan tertancap dengan rapi sejak dari zaman purbakala. Menhir-menhir ini menghadap ke satu arah, yakni ke Gunung Sago. Keberadaan menhir-menhir ini memiliki makna sebagai tanda makam, tanda penghormatan, sekaligus tanda kepercayaan. Kepala BPCB Sumbar, Nur Matias mengkonfirmasi bahwa menhir di Nagari Sungai Rimbang salah satu yang terpanjang di Nagari Seribu Menhir. Dari pengamatan klik positif, menhir itu tampak berdiri kokoh di sebuah bukit di tanah kosong milik warga. Tidak ada yang tahu berapa kedalaman menhir itu menancap dalam tanah. Namun warga sekitar menduga panjang 4,8 meter dari atas permukaan tanah ini juga sama dengan yang di dalam tanah. Sehingga kalau ditotalkan panjangnya diduga lebih dari 9 meter, menhir ini juga tampak polos tanpa ada hiasan atau tulisan-tulisan. Hanya saja ada ditemukan lubang kecil di pinggang menhir tersebut. Selain itu, juga ditemukan 4 menhir lainnya, diantaranya 1 berdiri tegak dan 3-nya rebahan. Semuanya berukuran lebih kecil yang panjangnya hanya mencapai 150 hingga 180 cm dengan lebar 45 sampai 67 cm dan ketebalan 30 hingga 50 cm. Walau begitu warga tak mengetahui banyak menhir di lokasi tanahnya. Batu, menhir, itu sudah ada dari zaman dulunya. Tapi nenek moyang kami tidak pernah tahu semenjak kapan batu itu ada di sana, siapa yang menanamannya dan apa fungsinya, sebut Isep. Menhir-menhir tersebut diperkirakan berusia sekitar 2000 hingga 6000 tahun sebelum Masehi. Semua menhir itu menghadap ke satu arah, yaitu ke Gunung Sago. Keberadaan menhir-menhir tersebut dimaknai sebagai tanda makam, tanda penghormatan, dan tanda kepercayaan. Nagari Maek, Mahat, disebut juga sebagai Nagari Seribu Menhir. Ini mengingat banyaknya batu-batu menhir di daerah tersebut dengan berbagai bentuk dan ukuran. Untuk mengunjungi wisata ini, kamu membutuhkan 2 jam perjalanan dari Payakumbuh. Jalanan menuju Nagari Maek Seribu Menhir lumayan bagus. Selain batu menhir, Nagari Maek memiliki Bukit Posuak yang bisa Anda kunjungi. Bukit Posuak atau juga dikenal sebagai sebuah bukit yang berlobang di bagian tengah. Ukurannya ada yang menyebut sebesar masjid, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa pesawat terbang bisa lewat di lubang bukit tersebut. Antara tahun 1982 dan 1983, menhir Maek baru disadari keberadaannya. Masyarakat setempat yang didampingi pakar sejarah dan arkeolog menggalinya. Dalam penggaliannya ditemukan tulang belulang di setiap menhir, beberapa juga ditemukan kosong. Menhir pun diduga sebagai tanda pemakaman. Atau bagi masyarakat Maek, menhir itu lebih akrab disebut Batu Mejan. Udu Damai Sangketo Habi. Agar kampung tak menjadi malapetaka, masyarakat setempat menyelenggarakan tulak bala dengan mempersembahkan sapi hitam. Dan kini, menhir Maek akhirnya terselamatkan dan terkelola. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat mencatatkannya sebagai situs cagar budaya. KBRN, Padang, gugusan 1000 menhir di Nagari Maek, Kabupaten 50 Kota menjadi daya tarik wisata yang unik. Sebab, gugusan tersebut menyimpan kisah peradaban masa lampau kebudayaan Minangkabau yang masih menjadi misteri. Desa atau nagari yang dikenal dengan sebutan Nagari Seribu Menhir berlokasi di Nagari Maek, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Desa tersebut memiliki situs arkeologi kuno peradaban di zaman Megalitikum yang menjadi daya tarik destinasi wisata minat khusus, terutama kalangan peneliti dari dalam dan luar negeri. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Sumatera Barat yang juga ahli arkeolog Universitas Andalas, Profesor Herwandi mengungkapkan,
Hingga saat ini sejumlah riset terhadap menhir tersebut telah dilakukan. Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan arkeolog Australia mengungkapkan hasil riset tersebut. Tengkorak yang terdapat pada menhir Maek diperkirakan berusia sekitar 1550 sebelum Masehi. Jika kita bandingkan dengan pola-pola penguburan yang ada di Indonesia, ternyata itu sangat tua sekali. Maek itu memendam peradaban yang sangat tua. Saya berani menyatakan bahwa sebagian karakter Keminangkabauan sudah ada di masa itu. Tadi seni misalnya, pola ukir Itia Pulang Patang ada di situ, menhir Maek, dan semua pola ukir yang ada di masa sekarang, ucap Profesor Herwani, Jumat 26 Juli 2024. Profesor Herwandi menambahkan, Festival Maek telah menjadi awal dari perjalanan panjang untuk menyingkap kebenaran jejak luhur kebudayaan Minangkabau yang telah ada di Nagari Maek, Kabupaten 50 Kota. Di samping itu, Festival Maek tersebut dapat menjadi kesempatan pengunjung untuk melihat sejarah peradaban budaya Minangkabau dan menambah hazanah pengetahuan yang bernilai edukasi. Gugusan menhir di Nagari Maek bukan sekadar batu yang dibuat berdiri. Batu-batu itu menyimpan kisah peradaban masa lampau. Arkeolog mengaitkannya sebagai jejak akar budaya Minangkabau. Di sebuah lapangan sunyi, angin berembus kencang menjelang siang akhir. Dedaunan pohon karet dan pinang di sekeliling lapangan pun bergoyang-goyang. Embusan angin meredam panasnya sinar terik matahari. Ratusan batu tegak membentuk gugusan di lapangan seluas sekitar setengah hektar di tengah kebun karet dan pinang itu akhir Oktober lalu. Gugusan batu itu adalah menhir di situs Bawah Parit, Jorong Koto Tinggi 2, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan. Situs ini berada di perbukitan di pedalaman Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lokasinya 45 km atau sekitar 1,5 jam via sepeda motor dari pusat kota Payakumbuh. Sekitar 2 km sebelum situs juga terdapat Batang Maek, salah satu hulu batang kampar yang bermuara ke Selat Malaka. Bentuk menhir itu bervariasi, antara lain menyerupai mata pedang, hulu pedang keris, persegi, hingga kepala hewan. Bagian paling atas menhir umumnya membengkok dan mengarah ke satu tujuan ke Gunung Sago yang berada di arah tenggara. Beberapa menhir itu memiliki ukiran, seperti motif kaluak paku. Lutfi Ondri 2014 menyebutkan, menhir-menhir di situs ini dibuat dari batu andesit dan batu konglomerat. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, kata Rafki, pernah melakukan penggalian beberapa menhir di Maek pada tahun 1984, 1985, dan 1986 dan ditemukan kerangka di beberapa menhir. Secara umum disimpulkan, menhir di Maek digunakan sebagai tanda kubur. Namun, di tempat lain, ada kemungkinan menhir juga digunakan sebagai tapal batas ataupun monumen peringatan arwah. Menurut KBBI, menhir adalah batu besar seperti tiang atau tugu, yang ditegakkan di atas tanah, yang memiliki fungsi religius sebagai tanda peringatan dan lambang untuk memuja arwah nenek moyang. Orang-orang dahulu meyakini di sanalah berdiamnya arwah nenek moyang mereka. Uniknya, menhir yang ada di Nagari Maek ini semuanya menghadap ke Gunung Sago. Menurut masyarakat setempat, alasan semua menhir menghadap ke Gunung Sago dikarenakan memang Gunung Sago merupakan gunung tertinggi di Luak 50. Selain untuk pemujaan arwah nenek moyang, salah satu aspek yang paling membingungkan dari 1000 menhir adalah fungsinya. Beberapa teori menyatakan bahwa menhir digunakan untuk tujuan astronomi, digunakan oleh peradaban kuno untuk mengamati gerak bintang dan planet. Teori lain juga mengatakan bahwa, menhir-menhir ini adalah tempat ibadah atau titik energi spiritual yang penting pada masa prasejarah. Nagari Maek telah lama menjadi titik fokus para sejarawan dan arkeolog. Menurut para peneliti yang pernah melakukan penelitian ke Nagari Maek mengatakan bahwa, Nagari Maek adalah peradaban pertama di Indonesia. Tersembunyi di tengah hutan lebat. Nagari ini dipercaya memiliki rahasia yang belum terungkap sepenuhnya tentang peradaban kuno yang pernah bersemi di wilayah itu. Banyak pendapat dan perdebatan tentang sejarah terbentuknya Nagari Maek. Salah satunya yaitu bahwa Nagari Maek pada zaman dahulu merupakan sebuah lautan luas yang sekarang menjadi daratan. Selain itu, ada juga yang mengatakan Nagari Maek berasal dari bangsa India yang pada suatu ketika bangsa India menempuh perjalanan menuju Aceh. Setelah sampai ke Aceh, mereka melalui Sungai Batang Kampar mengikuti aliran Sungai Batang Kampar tersebut dengan menyusuri arah aliran Menju ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari tempat berlindung untuk mereka tempati. Selama perjalanan, mereka menemukan sungai yang penuh dengan ikan. Hal ini dibuktikan dengan apapun yang dibuang ke sungai selalu dimakan ikan. Itulah sebabnya mereka menyebut ikan ini, Maek, yang artinya, serakah, dalam bahasa Tamil. Mereka kemudian menduduki daerah di sekitar sungai ini, yang kemudian menjadi kenagarian Maek. Sehingga Nagari Maek terdapat 3 aliran sungai yaitu Sungai Batang Mahat, Sungai Batang Pinawan, dan Sungai Batang Nenan.
Nagari Maek terdapat juga reruntuhan bangunan kuno yang masih menyimpan misteri. Dinding-dinding batu yang megah dan fondasi bangunan yang kokoh menjadi saksi bisu dari masa lalu yang gemilang. Para ahli mencoba mengungkap rahasia di balik bangunan-bangunan tersebut, mencari petunjuk tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan agama masyarakat yang pernah mendiami wilayah ini. Salah satu fitur rahasia yang menarik perhatian para peneliti adalah kompleks makam yang tersebar di sekitar nagari. Situs cagar budaya Menhir di Nagari Maek, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang juga dikenal sebagai Nagari dengan 1000 Menhir, ternyata belum banyak dikunjungi wisatawan, namun peninggalan sejarah itu seakan tidak kenal putus asa menunggu kedatangan pengunjung. Juru pelihara Menhir Bawah Parit, Koto Tinggi Wike Aprilia di Maek, Senin, mengatakan tingkat kunjungan masyarakat setiap harinya masih relatif rendah. Memang setiap harinya itu ada yang datang, tapi memang kebanyakan dari orang yang memiliki kepentingan seperti meneliti atau tugas, kata dia. Ia mengatakan situs cagar budaya tersebut akan ramai apabila adanya kegiatan yang diadakan, baik kegiatan dari Pemkab atau pihak lainnya. Kami tidak tahu alasan pastinya kenapa minat untuk mengunjungi tempat wisata budaya ini masih rendah. Bahkan di hari libur pun sama, tidak banyak yang mengunjungi, sebutnya. Padahal, kata dia, untuk mengunjungi tempat tersebut tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Tapi bagi yang ingin menyumbang sukarela boleh saja. Namun, biaya masuk yang tetap tidak ada, ujarnya. Meski begitu, disinyalir salah satu penyebab masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat, yakni karena akses untuk mencapai tempat tersebut belum dapat dikatakan baik. Jalan menuju ke sini juga bisa dikatakan kurang baik karena masih banyak yang belum diaspal. Setelah itu kan lokasi cukup jauh dari perkotaan, kata dia. Kedepannya, ia berharap agar akses menuju lokasi situs cagar budaya Menhir di Maek bisa diperbaiki, sehingga tingkat kunjungan masyarakat untuk datang berwisata meningkat. Saat ini, pihak Badan Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, sudah menunjuk 2 orang sebagai petugas kebersihan, ujarnya. Di Nagari Maek sendiri ada lebih dari 1000 menhir, terbanyak berada di lokasi Menhir Bawah Parit, Koto Tinggi yang mencapai 354 menhir. Selanjutnya di Menhir Koto Godang yang kurang lebih ada 100 dan Menhir Ronah ada 50-an. Selebihnya tersebar di lokasi-lokasi lainnya di Maek. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Jelajah Nagari 1000 Menhir, jejak leluhur kampung masyarakat Minangkabau. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.